Halo teman-teman semua, kita kembali lagi dalam teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Masih dalam seputar trik dan trik. Video kali ini kita akan berbagi tentang trik bagaimana merawat atau memperlakukan peralatan kita di rumah, peralatan rumah tangga atau peralatan apa saja yang menggunakan listrik supaya awet dan aman. Oke, trik apa saja nantinya, simak terus video ini sampai selesai, jangan pernah di skip. Bila teman-teman berkenan silahkan tekan like, subscribe, dan berikan komentarnya, atau teman-teman bisa juga men-share video ini. Oke, kita langsung ke trik yang pertama. Pernahkah teman-teman menemukan steker seperti ini atau colokan yang ujungnya terbakar seperti ini? Entah itu colokan untuk TV atau setrika atau peralatan rumah tangga yang lainnya. Lihat, ini terbakar. Atau yang lebih parah lagi seperti ini. Ini juga terbakar, bahkan sampai bisa dilepas. Ini kita lihat dalamnya sampai seperti ini. Ini berbahaya sekali karena jika ini sampai tidak diketahui, ini bisa menimbulkan kebakaran, membakar plastik pembungkusnya, bahkan kabelnya, dan menjalar ke yang lainnya. Langkah apa yang akan kita lakukan jika menemukan seperti ini? Mengganti dengan yang baru itu sudah pasti, karena ini memang harus diganti. Tapi kita juga harus tahu penyebabnya, yaitu kita juga harus memeriksa pada bagian stop kontaknya. Ini juga harus kita periksa, kita benahi, kalau perlu kita ganti sekalian. Jadi ini kita periksa di dalamnya. Jika di dalamnya, kenapa ini bisa terbakar juga bagian stekernya, ini karena bagian stop kontak dan steker ini tidak terhubung dengan sempurna. Daya pegasnya sudah lemah sehingga menimbulkan percikan bunga api yang menimbulkan panas. Dalam istilah sehari-hari biasa disebut ngefong. Maka sebaiknya ganti steker ini yang baru, juga periksa stop kontaknya. Jika harus diganti sekalian. Trik yang kedua, kita ke setrika yang juga merupakan peralatan rumah tangga sehari-hari. Seringkali kita melihat setrika kabelnya muncul simpul-simpul pada kabel. Jadi kabel tidak bisa lurus seperti ini. Kenapa bisa demikian? Pada setrika itu biasanya menggunakan watt yang tinggi, 300 sampai 400 watt. Watt yang tinggi itu bisa menyebabkan kabel setrika menjadi panas, apalagi kualitas kabelnya kurang bagus. Sehingga ketika setrika itu dipakai, panas pada kabel menyebabkan pembungkusnya atau PVC-nya itu terpengaruh dan bisa menjadi kaku. Langkahnya bagaimana supaya setrika ini kabelnya bisa awet? Yang pertama, ketika kita mensetrika, usahakan kabel tidak tersisa terlalu banyak di meja. Jadi kabel yang di meja itu secukupnya saja, namun masih tetap leluasa untuk digunakan. Yang kedua, kabel ketika kita selesai mensetrika, jangan pernah kabel itu digulung seperti ini, tapi usahakan kabel itu diluruskan. Jadi kabel ditarik dan diluruskan
sehingga ketika kabel itu dingin, bagian pembungkusnya atau PVC-nya itu juga terbentuk lurus. Karena ketika ini kabel kita gulung seperti ini, dalam kondisi selesai dipakai, kabelnya masih panas. Ketika ini nanti dingin, PVC-nya akan ikutan berbentuk seperti gulungan ini. Jadi pada akhirnya nanti muncul simpul-simpul seperti ini yang tidak bagus dan tidak nyaman untuk digunakan kembali. Trik yang ketiga, kita ke bor listrik. Ini tentunya sangat cocok untuk teman-teman yang sering otak-atik atau bekerja di bengkel atau pertukangan. Ketika bor masih berjalan, masih bisa digunakan dengan baik, kita sering lupa untuk merawatnya. Bagian dari bor yang perlu kita rawat itu apa? Yaitu bagian coil boosternya. Kita lihat isi di dalamnya. Bagian dari mesin bor yang harus diperhatikan adalah ini, bagian coil booster atau karbon brasnya. Ini yang sering habis dalam pemakaian waktu lama, ini akan habis. Kenapa harus diperiksa? Jangan sampai habis, karena ketika karbon bras pada bor ini habis dan sampai tinggal sisa pegasnya, pegas itu nanti akan mengenai bagian ini, kolektor yang berputar ini, sehingga akan menimbulkan luka pada kolektor ini, nanti akan tergores. Jadi alangkah baiknya sebelum karbon bras habis kita ganti terlebih dahulu, sehingga jangan sampai bagian kolektor ini terkena pegasnya. Karbon brasnya adalah seperti ini. Ini kalau sampai habis akan mengenai kolektornya pada pegasnya ini, sehingga kolektor menjadi terluka atau tergores. Demikian juga pada mesin gerinda. Dalam pemakaian yang cukup lama, periksa bagian coil booster atau karbon brasnya juga yang ada di sebelah samping kiri kanan untuk model ini. Ini diperiksa, jangan sampai karbon brasnya itu terkikis habis sampai ke pegasnya. Ini masih bagus, masih panjang. Yang sebelahnya juga sama. Jadi jangan sampai terjadi bagian kolektor yang berputar itu tergores oleh pegas yang habis. Karbon brasnya penggantinya seperti ini. Saya sudah ada stok. Yang keempat adalah kipas angin. Kipas angin yang sudah menempel di dinding kamar biasanya tidak akan tersentuh selama tidak rusak. Padahal pada kipas angin ini akan menempel debu yang banyak sekali, yang ketika nanti diputar, debu itu pun akan berterbangan juga sebagian. Perawatan pada kipas angin yang bisa kita lakukan adalah membersihkan dan juga memberi pelumas pada bagian as atau rotornya supaya tidak macet. Buka jaring-jaring penutupnya, ini nanti kita cuci, kita bersihkan debunya. Juga kita bersihkan ini baling-balingnya. Ini membukanya ke arah searah jarum jam, kebalikan dengan skrup. Ini juga kita cuci supaya bersih. Baling jaring penutup belakang ini juga kita cuci, kita bersihkan debunya. Yang tidak kalah penting adalah ini bagian rotornya ini atau asnya, ini kita beri pelumas. Kita bisa gunakan ini anti karat, kita semprotkan, kita
besar. Kita bisa gunakan seperti ini, atau kita bisa menggunakan pelumas untuk mesin jahit. Karena apa? Jika ini nanti tidak kita lumasi, ini bisa macet, atau bahkan antara as dan busingnya itu bisa saling kikis sehingga menyebabkan as dan busing menjadi kocak. Itu bisa menyebabkan spoolnya atau dinamonya panas karena kerjanya berat akibat as dan busingnya kocak. Jadi ini membantu untuk keawetan dari dinamo kipas angin ini, sekalian membersihkan debu-debu yang menempel. Nah, coba. Yang kelima, Magicom. Ini tentunya sangat cocok untuk ibu-ibu yang ada di rumah. Perawatan yang pertama, kita ke penempatan kabel. Usahakan menempatkan kabel pada stop kontak yang agak tinggi. Jadi tidak ada sisa kabel yang teronggok di bawah, di meja, atau tergulung di bawah. Usahakan kalau kabel sisa digulung di bagian atas. Kenapa? Karena Magicom itu berkaitan dengan makanan. Mungkin di sekitar Magicom ada makanan-makanan yang jatuh, nasi atau apa, itu bisa mengundang tikus yang nantinya bisa memakan kabel. Masa sih di meja ada tikus? Ya, kita berada dalam posisi tidak semuanya berada pada rumah yang mewah, rumah yang bebas dari tikus. Jadi ini perlu kita hindari. Yang kedua, kita ke ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini masih ada nasinya ini. Ini bersihkan pada ini setiap kali kita mau menanak nasi. Ini bisa dilepaskan, panas ini. Ini bagian atasnya kita cuci, kita bersihkan. Juga bagian bawahnya, karena di sini biasanya kotor sekali oleh uap yang mengandung nasi. Jadi ini bisa menyebabkan nasinya kurang bagus, hasil dari Magicom ini kurang maksimal. Kemudian ke bagian pinggir ini biasanya ada nasi-nasi yang berjatuhan di sini. Nasi ini setelah jatuh di sini tidak dibersihkan akan menjadi keras dan menyebabkan penutupnya ini susah untuk ditutup, mengganjal. Ini kemudian bersihkan juga ini penampung uap air tiap kali menanak nasi. Ini airnya tumpah ini harus dibersihkan supaya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan tidak lupa ketika mau menanak nasi, bersihkan bagian bawah dari ini tempat nasi ini. Karena apa? Karena ketika kita mencuci beras, terkadang ada sesuatu yang menempel di bawah. Itu nanti kejadiannya akan seperti ini, muncul bercak-bercak di sini. Terkadang ada plastik yang menempel, menimbulkan bau plastik setelah kita memasaknya atau memanaskan Magicom ini. Yang keenam, kita ke kulkas. Di sini perawatan yang bisa kita lakukan hanya seputar penempatannya saja. Ini kulkas sudah cukup lama, kira-kira sudah hampir 20 tahun, tapi masih bagus. Perawatan yang bisa kita lakukan adalah dengan memberi pengganjal pada kaki-kaki kulkas, sehingga
pada kaki kulkas ini terdapat jarak yang cukup tinggi dari lantai. Bisa menggunakan kayu atau kita beli yang dari besi itu yang ada rodanya. Itu nanti akan berjarak sekitar 20 cm dari lantai, sehingga kelembapan akan hilang dan menyebabkan kulkas tidak cepat keropos. Ini masih bagus, tapi catnya saja yang mengelupas. Engselnya masih bagus. Kemudian pada bagian belakang kita beri jarak dari dinding. Untung ini dindingnya kayu. Kalau dindingnya tembok kita beri jarak supaya tidak lembab, tidak menyebabkan keropos. Ini engselnya masih bagus, karena kebanyakan kulkas yang rusak itu bagian bawah lebih dulu keropos. Ini pintunya masih senter ini, meski catnya mengelupas tapi masih kuat, masih bagus. Pintunya masih bagus, jauh dari keropos karena ada jarak yang cukup tinggi dari lantai. Yang ketujuh yaitu mesin cuci. Ini mesin cuci sudah cukup jadul, ini sudah lebih dari 10 tahun ini, tapi masih oke. Perawatan pada mesin cuci cukup pada penempatannya saja, seperti kulkas, juga meletakkan kabelnya. Cukup dengan menjaga kebersihan, bagian bawahnya diperiksa, kalau ada tanda-tanda sering ada tikus, sering dibersihkan, karena tikus juga menjadi penyebab kerusakan mesin cuci, memakan kabel, merusak bodi, masuk ke dalam, sehingga mesin cuci menjadi rusak. Periksa bagian bawahnya bersih, tentunya itu juga membantu untuk keawetan dari mesin cuci itu. Ya, itu tadi sedikit atau beberapa trik-trik sederhana pada alat-alat rumah tangga atau alat listrik di rumah supaya awet, supaya bisa bekerja dengan maksimal. Mudah-mudahan trik-trik ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Tunggu video-video selanjutnya dengan trik-trik yang menarik.